Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia renungan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu. Hari ini hari Rabu tanggal 22 September 2021. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Kemarin kita bersama gereja baru merayakan Santo Matias Rasul. Salah satu dari ke-12 murid yang menurut perikop Injil hari ini diutus oleh Yesus tanpa membawa apa-apa. Hanya pergi karena mereka sudah dilengkapi dengan tenaga dan kuasa yang dibutuhkan untuk berhasilnya misi mereka, berhasilnya karya perutusan dari Tuhan. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa macam-macam. Tidak boleh membawa tongkat atau bekal. Jangan membawa roti atau uang. Atau jangan membawa 2 helai baju, itu berarti cukup 1 helai saja yang dipakai di badan. Kalau diterima di suatu rumah, tinggal di situ sampai kalian pergi. Saudari-saudara umat beriman terkasih, betapa pesan Yesus hari ini merupakan satu pesan yang nampaknya tidak mudah kita terima oleh orang zaman sekarang. Meskipun saya mengatakan tidak mudah diterima, itu bukan berarti mustahil. Karena kalau orang sungguh-sungguh ingin mengikuti Kristus secara total, maka perintah ini sangat mungkin dilaksanakan. Sangat mungkin. Kalau Yesus mengatakan jangan bawa ini, jangan bawa itu, saudari-saudara, itu supaya para rasul, para murid fokus kepada tujuan. Jangan pikiran mereka dipenuhi dengan macam-macam beban, harus bawa apa, harus punya apa, harus diperlengkapi dengan apa, pakai fasilitas apa dan sebagainya. Fokus kepada tujuan, yaitu pewartaan kabar baik. Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan, menelantarkan orang-orang yang diutusnya untuk karya besar itu. Karena itulah Tuhan mengatakan, pergilah, jangan bawa ini atau itu, tapi fokus kepada tujuan yang utama. Saya mencoba merenungkan saudari-saudara, mengapa Tuhan mengatakan demikian?
Lalu saya teringat akan sabda Yesus yang lain dalam bagian perikop yang lain dalam Injil yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin saudara-saudara, ayat ini menegaskan tentang perutusan yang disampaikan Yesus kepada para rasulnya hari ini. Supaya jangan membebani diri dengan macam-macam hal, dengan macam-macam fasilitas yang seringkali akan menjadi beban baru atau seringkali membuat kabur tujuan yang utama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau berpikir tentang barang-barang duniawi, materi, segala perlengkapan, bahan yang harus dibawa, itu memang seringkali akan menjadi sebuah beban baru. Kalau menunggu segala kelengkapan, lalu tujuan utama tidak akan pernah tercapai. Memang kita sebagai manusia, saudari-saudara, harus diakui mempunyai kecenderungan untuk membawa apa saja, barang apa yang kita anggap perlu, meskipun belum tentu penting. Lihatlah kalau Anda berjalan sekarang kemana-mana, tas Anda itu isinya apa saja, macam-macam. Koper Anda isinya apa saja, macam-macam. Kadang-kadang justru tidak semua yang dibawa itu dipakai, tetapi Anda bawa. Itu kecenderungan kita. Dengan mudah kita buktikan hal ini, saudari-saudara. Banyak orang punya kebiasaan mengumpulkan barang-barang, mengumpulkan benda-benda yang justru tidak terpakai karena khawatir suatu saat akan digunakan, akan dibutuhkan. Hasilnya adalah bahwa rumahnya penuh dengan barang-barang yang tidak semuanya dipakai. Kita bisa rasakan betapa rumitnya, betapa repotnya kalau misalnya pindah rumah dan Anda harus mengangkut semua barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Kita akan cukup direpotkan, pusing kepala, kalau harus mensortir, harus memilah-milah mana barang yang harus saya bawa, mana yang masih berguna, mana yang harus saya berikan kepada orang lain, dan sebagainya, saudari-saudara. Injil hari ini, saudari-saudara, mengajak kita, mengajar kita juga di dalam perjalanan tugas sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi pengikut Yesus. Dalam tugas perutusan sebagai pengikut Yesus, saudara-saudari, mari kita jangan terlalu dipusingkan dengan macam-macam barang-barang duniawi yang kita anggap perlu, yang kita rasa harus ada, atau bahkan justru berlebihan. Hidup ini harus ugahari, atau gampangnya hidup ini harus sederhana, secukupnya saja, dan kita dituntut untuk tidak terikat pada barang-barang duniawi. Hal ini tentu tidak mudah, saudari-saudara, karena kadangkala memang kecenderungan manusiawi kita, dorongan manusiawi kita memang membeli barang baru, kemudian mengoleksi, mengumpulkan barang-barang yang seperti saya katakan tadi, kadang-kadang justru tidak berguna atau tidak bermanfaat atau tidak mendesak kita butuhkan. Pada akhirnya, saudari-saudara, ketika kita menghadap Tuhan tanpa membawa apa-apa, tentu saja kita tidak akan ditanyai mengenai seberapa banyak harta kita bawa, seberapa banyak barang-barang berhasil kita kumpulkan. Kita tidak akan ditanyakan itu.
Tetapi mungkin kita ditanya sejauh mana kita sudah berbuat kasih kepada sesama sepanjang perjalanan hidup di dunia ini. Sejauh mana hidup kita bermakna bagi banyak orang sepanjang perjalanan kita di dunia ini. Sejauh mana hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang selama kita mengikuti Yesus. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, kita pun akan nanti ketika menghadap Tuhan tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang mau kita banggakan saudari-saudara? Mari dalam hidup ini kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Yesus yang mau hidup secukupnya. Mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, percayalah Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang lain. Selamat berbuat baik hari ini, tetap sehat, semangat, dan teruslah menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, agar kami fokus dalam mewartakan Injil sebagai pengikut-pengikut-Mu, agar kami tidak membebani diri dengan macam-macam perkara, dengan macam-macam barang duniawi, dengan macam-macam fasilitas yang seringkali justru menggagalkan misi yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga sepanjang hidup ini ya Bapa, kami senantiasa membuat hidup kami ini bermakna bagi banyak orang. Semoga kami percaya akan penyertaan-Mu yang luar biasa. Bahkan Kau tidak akan membiarkan orang-orang yang Kau utus untuk menghadap Engkau, untuk Kau perlengkapi sepanjang hidupnya. Ingatlah ya Bapa akan saudari-saudara, khususnya Gebi dan Regina, yang merayakan ulang tahun mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan berkat rohani dan jasmani yang dibutuhkan. Biarlah sepanjang hidup mereka, nama-Mu mereka muliakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.